Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rizal SH, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama Guantono Ko dari Program Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Presentasi video ini disusun sebagai pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah hukum internasional. Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak atas bekal ilmu dan pandangan kritis yang telah diberikan, yang sangat relevan untuk menganalisis permasalahan hukum yang akan dikaji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah isu fundamental dalam hukum internasional dengan judul Law in Books versus Law in Action, pembangkangan putusan ICJ dalam kasus agresi militer dan keterbatasan eksekusi oleh Dewan Keamanan PBB. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa seluruh analisis dan pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini adalah pandangan akademis dan subjektif sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas pembuatan video presentasi untuk ujian akhir semester. Rekan-rekan sekalian, dalam studi hukum formal, kita kerap diajarkan bahwa hukum memegang supremasi tertinggi atau rule of law. Sebuah sistem hukum dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila ia memenuhi dua pilar utama. Kepastian normatif yang tertulis di atas kertas, serta ketersediaan instrumen daya paksa untuk menegakkan norma tersebut ketika terjadi pelanggaran di lapangan. Namun, tak kala kita melangkah ke ranah hukum internasional, kita akan berhadapan dengan fenomena yang sangat unik sekaligus dilematis. Di satu sisi, dunia memiliki International Court of Justice sebagai mahkamah tertinggi antar negara. Namun, di sisi lain, tatanan geopolitik global menempatkan kekuasaan eksekusi di tangan Dewan Keamanan PBB yang dibekali hak veto. Pertanyaan mendasar yang menjadi premis utama presentasi ini adalah, apakah hukum internasional benar-benar memiliki gigi untuk memaksakan kewajiban hukumnya ketika berhadapan dengan negara-negara adidaya? Mari kita bedah bersama. Latar belakang dari presentasi ini berakar pada ketegangan antara idealisme hukum dan realitas politik internasional. Secara ideal, atau yang kita sebut sebagai law in books, hukum internasional dibentuk pasca Perang Dunia Kedua untuk menggantikan penggunaan kekuatan militer dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. ICJ ditempatkan sebagai benteng utama untuk menegakkan keadilan antar negara. Namun, indikator masalah di lapangan menunjukkan hadirnya enforcement deficit atau defisit penegakan hukum yang amat mendasar. ICJ memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat atau binding decisions. Akan tetapi, tidak seperti pengadilan di tingkat domestik yang memiliki jurusita, instrumen kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. ICJ sama sekali tidak dibekali organ penegak hukum mandiri. Ketiadaan organ penegak hukum mandiri ini menciptakan jurang pemisah atau gap yang sangat lebar antara apa yang tertulis dalam teks konvensi dengan apa yang terjadi di arena geopolitik.
Dari masalah ini, saya merumuskan dua fokus utama pembahasan. Pertama, bagaimana sesungguhnya Piagam PBB merancang mekanisme eksekusi terhadap putusan ICJ yang tidak dipatuhi oleh negara bersengketa. Yang kedua, mengapa mekanisme penegakan hukum tersebut justru mengalami kebuntuan atau veto deadlock tak kala kasus yang ditangani melibatkan tindakan agresi militer oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mari kita kaji lebih dahulu dimensi normatif atau law in books yang mengatur otoritas ICJ. Kedudukan ICJ diatur secara eksplisit dalam pasal 92 Piagam PBB yang menegaskan bahwa Mahkamah Internasional adalah organ peradilan utama, principal judicial organ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seluruh negara yang menjadi anggota PBB secara otomatis merupakan pihak dari statuta ICJ. Terkait kekuatan mengikat dari produk hukumnya, kita dapat merujuk pada dua landasan yuridis utama. Pertama, pasal 59 Statuta ICJ yang menetapkan bahwa putusan mahkamah memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau binding upon the parties bagi para pihak yang bersengketa untuk perkara yang bersangkutan. Kedua, pasal 94 ayat 1 Piagam PBB, di mana setiap anggota PBB membuat komitmen normatif untuk mematuhi setiap putusan ICJ dalam perkara apapun di mana negara tersebut menjadi pihak. Lantas, bagaimana jika ada negara yang enggan melaksanakan perintah ICJ? Perancang Piagam PBB telah mengantisipasinya melalui pasal 94 ayat 2 Piagam PBB. Ketentuan ini menyatakan, jika salah satu pihak dalam suatu perkara gagal memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan putusan ICJ, pihak lain dapat meminta bantuan Dewan Keamanan PBB yang jika dianggap perlu dapat memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang akan diambil untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut. Bila kita membaca klausul pasal 94 ayat 2 secara tekstual, terlihat bahwa sistem ini tampak kokoh. Ada lembaga peradilan yang memutus dan ada lembaga eksekutif yaitu Dewan Keamanan PBB yang bertugas mengeksekusi. Namun, perancangan yuridis ini menyimpan celah hukum yang sangat fatal ketika diterapkan di alam nyata. Untuk membuktikan ketidakselarasan antara teori normatif dan kenyataan, mari kita bedah dua studi kasus konkret yang mencerminkan law in action. Studi kasus pertama adalah kasus monumental, military and paramilitary activities in and against Nicaragua. Dalam kasus ini, ICJ mengeluarkan putusan penting yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum kebiasaan internasional karena mendukung pasukan pemberontak Kontras dan memasang ranjau peledak di pelabuhan Nicaragua. ICJ memerintahkan Amerika Serikat untuk menghentikan tindakan tersebut dan membayar ganti rugi. Bagaimana respon Amerika Serikat? Amerika Serikat menolak mematuhi yurisdiksi eksekusi ICJ. Ketika Nicaragua membawa persoalan pembangkangan ini ke Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal 94 ayat 2, Amerika Serikat secara langsung menggunakan hak vetonya untuk memblokir seluruh draft resolusi yang menuntut kepatuhan Amerika terhadap putusan ICJ. Akibatnya,
Putusan peradilan tertinggi di dunia tersebut tidak pernah dapat dieksekusi melalui jalur PBB. Studi kasus kedua adalah kasus kontemporer, Allegation of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, atau yang lebih dikenal dengan Ukraina versus Russian Federation. Pada 16 Maret 2022, ICJ mengeluarkan perintah tindakan sementara yang sangat tegas mengharuskan Federasi Rusia untuk segera menghentikan seluruh operasi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina. Namun, realitasnya, Rusia secara terang-terangan mengabaikan perintah tersebut dan melanjutkan agresi militernya. Upaya penegakan hukum dan penyelesaian di tingkat Dewan Keamanan PBB kembali berbenturan dengan tembok tebal berupa veto tunggal yang dilayangkan oleh Rusia sendiri sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dua kasus ini menjadi bukti historis dan kontemporer bahwa ketika hukum berhadapan dengan kepentingan militer negara adidaya, kepatuhan terhadap hukum internasional mendadak lumpuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mengapa pembangkangan hukum semacam ini secara legal dapat terjadi? Akar masalahnya terletak pada cacat struktural atau structural flaw yang terpatri di dalam piagam PBB itu sendiri. Masalah mendasar yang pertama adalah politisasi penegakan hukum. Piagam PBB menyerahkan eksekusi atas produk hukum yang murni yuridis dari ICJ kepada Dewan Keamanan PBB, sebuah organ yang keputusan-keputusannya didorong oleh kalkulasi politik dan kepentingan nasional, bukan pertimbangan keadilan hukum. Masalah mendasar yang kedua adalah penyimpangan terhadap asas fundamental law, nemo judex in causa sua. Asas hukum universal ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun atau lembaga apapun yang boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Di dalam piagam PBB, aturan pemungutan suara diatur dalam pasal 27. Memang benar, pasal 27 ayat 3 memuat klausul kewajiban untuk tidak memilih atau abstensi bagi negara anggota yang sedang bersengketa. Tetapi perlu kita catat dengan cermat secara yuridis analitis, kewajiban abstensi tersebut hanya berlaku untuk keputusan yang dibuat berdasarkan bab 6 Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Klausul abstensi ini tidak berlaku untuk tindakan penegakan di bawah bab 7 maupun tindakan penegakan putusan ICJ di bawah pasal 94 ayat 2. Artinya apa? Secara hukum tertulis, Piagam PBB memberikan lisensi legal kepada 5 negara anggota tetap atau P5, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis untuk menggunakan hak veto guna melindungi diri mereka sendiri atau negara sekutunya dari penegakan putusan hukum. Ini adalah kontradiksi yuridis yang sangat fundamental. Selain faktor cacat teks hukum, kita juga harus meninjau dari sudut pandang sosiologi hukum internasional dan teori hubungan internasional, yaitu struktur anarki dalam sistem internasional. Hukum domestik bersifat subordinatif. Ada pemerintah yang memiliki posisi lebih tinggi dari warga negaranya dan memegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Sebaliknya, hukum internasional bersifat koordinatif. Hukum yang berdiri di atas prinsip kesetaraan
kedaulatan negara par in parem non habet imperium. Tanpa adanya pemerintah dunia atau supranational government, daya paksa hukum internasional sangat bergantung pada persetujuan sukarela dari negara-negara. Ketika persetujuan itu ditarik oleh negara adidaya, instrumen penegakan hukum kolektif lumpuh. Tanpa adanya resolusi bab 7 dari Dewan Keamanan PBB yang bebas veto, instrumen seperti sanksi ekonomi atau tindakan militer tidak memiliki legitimasi hukum internasional yang mutlak. Sanksi unilateral yang dijatuhkan oleh negara-negara tertentu tanpa restu PBB seringkali dicap bukan sebagai penegakan hukum, melainkan sebagai bentuk perang ekonomi atau konfrontasi geopolitik. Sehingga kita sampai pada sintesis kritis. Di ruang sidang ICJ, para pihak bertarung berdasarkan prinsip rule of law. Namun, di ruang sidang Dewan Keamanan PBB, keputusan akhir ditentukan oleh prinsip rule of power. Implikasi dari kesenjangan ini amat sangat destruktif bagi tatanan hukum global secara keseluruhan. Yang pertama, dilema standar ganda atau double standard. Hukum internasional terkesan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Putusan ICJ sangat efektif dan dipatuhi jika pihak yang kalah adalah negara berkembang atau negara yang tidak didukung oleh pemilik hak veto. Namun, hukum mendadak kehilangan taringnya ketika berhadapan dengan P5. Yang kedua, erosi legitimasi dan kepercayaan. Fenomena ini mengikis kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara berkembang terhadap objektivitas PBB. ICJ beresiko dipandang sekadar sebagai lembaga penasehat normatif atau paper tiger yang menghasilkan dokumen akademis tanpa taring. Yang ketiga, normalisasi doktrin might makes right. Pembangkangan yang tidak ditindak memicu persepsi berbahaya bahwa kekuatan politik dan militer berada di atas hukum. Ini memberikan presiden buruk bagi negara-negara lain untuk mengabaikan hukum internasional demi kepentingan ekspansi atau agresi. Apakah kita harus bersikap pesimistis dan menganggap hukum internasional telah gagal secara total? Tentu tidak. Sebagai akademisi hukum, kita wajib menawarkan jalan keluar dan reformasi konseptual. Ada 3 gagasan solusi yang sedang dan terus didorong oleh komunitas hukum internasional. Yang pertama, reformasi penggunaan hak veto atau voluntary veto restraint, yaitu mendorong berlakunya kode etik internasional di mana anggota P5 secara sukarela berjanji untuk tidak menggunakan hak veto dalam kasus-kasus menegakkan putusan ICJ terkait agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Kemudian, memperkuat veto inisiatif yang telah disahkan melalui resolusi Majelis Umum PBB A /RES/76/262 yang mewajibkan anggota P5 mempertanggungjawabkan alasan penggunaan veto di hadapan seluruh anggota Majelis Umum. Yang kedua, aktivasi resolusi Uniting for Peace.
yaitu GA-377A. Jika Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan atau deadlock dalam menjalankan fungsinya menjaga perdamaian dan menegakkan hukum akibat veto, kewenangan penanganan dapat dialihkan ke Majelis Umum PBB. Majelis Umum dapat mengeluarkan rekomendasi tindakan kolektif berdasarkan mayoritas 2/3 suara. Dan yang ketiga, sanksi kolektif kawasan dan countermeasures, yaitu mengoptimalkan tindakan balasan yang sah atau lawful countermeasures, serta sanksi kolektif yang disahkan oleh organisasi regional, seperti Uni Eropa atau organisasi kawasan lainnya, untuk menekan negara pembangkang secara diplomatis dan ekonomi di luar sistem PBB. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan 3 poin kesimpulan. Yang pertama, Law in Box telah mendesain tata peradilan internasional yang ideal dengan meletakkan ICJ sebagai otoritas yuridis tertinggi. Yang kedua, Law in Action menunjukkan kekecewaan mendalam akibat cacat struktural pada pasal 94 ayat 2 Piagam PBB, di mana daya eksekusi hukum tunduk pada mekanisme veto politik di Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga, efektivitas hukum internasional tidak akan pernah tercapai secara substantif selama arsitektur hukum internasional masih membiarkan hak istimewa geopolitik melumpuhkan supremasi keadilan. Demikian paparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai bahan renungan penutup bagi kita semua selaku mahasiswa hukum, saya mengambil sebuah kutipan reflektif. Hukum internasional bukanlah sistem yang gagal, melainkan sistem yang ruang geraknya dibatasi oleh kehendak politik negara-negara berdaulat. Untuk menegakkan hukum, kita harus terlebih dahulu mereformasi struktur kekuasaan di belakangnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Penghargaan juga disampaikan sekali lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Rizal, SHMH, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan untuk mengkaji isu hukum yang relevan ini. Demikian presentasi ini selesai. Selamat siang dan salam sejahtera.